Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi ya, dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran ya, membaguskan ngaji kita, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Dan tentunya bagi teman-teman yang sudah merasa memberikan salam terbaiknya di kolom komentar, saya izin untuk menjawab doa-doa tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak terlambat teman-teman, karena tadi saya harus persiapan makan obat dulu dan sebagainya macamnya ya, jadi harus makan dulu ya. Tadi makan dulu sebentar ya, habis subuh makan, terus minum berbagai macam obat ya, baru saya bisa live ya. Jadi mohon maaf agak terlambat. Baik, kita mulai saja teman-teman, melanjutkan bahasan kita tadi malam ya. Tadi malam kita sudah masuk ke ayat 24 dari surah Al-Qiyamah, tapi belum kita tuntaskan. Kita baru bahas bagian 3 huruf awal saja ya. Tapi karena mumpung masih awal, mungkin agar lebih afdol kita akan bahas dari bagian awal ayat lagi saja, karena kemarin baru kita bahas sekitar 3 huruf awal saja. Sepakat ya? Oke, sebelum kita mulai, yang paling penting adalah jangan lupa kita hadirkan rasa syukur dan bahagia ketika Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba Allah ya, yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara sekian banyak diri yang mengaku dirinya muslim ya, yakinlah tidak semua orang mau meluangkan waktu segala halnya untuk Al-Quran di tengah kesibukan teman-teman sekalian ya. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Oke, nah kita mulai. Ini ayatnya, ayat 24 Quran surah Al-Qiyamah. Kita baca dulu bareng-bareng sebanyak 2-3 kali ya. Oke, kita mulai. Saya izin agak zoom dulu. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Lagi. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Oke. Kita mulai dari huruf yang awal ya, huruf kembar. Ini kita udah bahas kemarin malam, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi saya biar afdol dari awal ayat ya. Oke, mumpung kita kemarin malam baru bahas sedikit saja. Nah, kita mulai. Ini hurufnya sama teman-teman, maka ini adalah huruf yang sama alias kembar ya. Kita langsung bahas dua-duanya teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, nama asli hurufnya adalah huruf waw. Nah ya, jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang, bang ini namanya huruf wa. Nah, tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Oke?
tapi dia namanya adalah waw. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Teman-teman, fun fact-nya, salah satu huruf yang paling mudah untuk dilafalkan itu huruf waw sebenarnya. Tapi saking mudahnya huruf waw dilafalkan, banyak orang yang dia tidak fokus melafalkan huruf waw. Ya, banyak orang yang melafalkan huruf waw dia nggak fokus sehingga nggak sempurna. Jadi gini, walaupun dia huruf yang mudah, teman-teman, satuan terkecil dari membaca Quran ya adalah makhraj. Jadi setiap huruf hijaiyah yang kita lafalkan itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf waw? Di mana makhraj huruf waw? Nah, yuk kita bahas ya. Nih, kita ulang lagi. Semoga nggak bosan ya. Nah, jadi huruf waw dari alif sampai ke huruf ya itu punya yang namanya makhraj tadi ya, tempat keluar, tapi dia tempat keluar antar huruf itu beda-beda. Kalaupun ada yang sama, nanti sifat hurufnya yang membedakan. Gitu ya. Nah, huruf waw itu kita lihat, kita agak zoom sedikit. Nah, huruf waw itu dilafalkan dari yang namanya asyafatain, teman-teman sekalian. Apa? Asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Nah, kedua bibirnya diapain, Bang? Kedua bibirnya kita posisikan maju. Sebagaimana kita mengucapkan huruf U pada abjad alfabet. Jadi intinya apa? Ketika teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan bibirnya monyong. Pastikan bibirnya muncung, mencucu. Ya, oke. Nah, maka pastikan ketika melafalkan huruf waw, teman-teman sekalian, perhatikan. Pastikan muncung mulutnya. Wa, wi, wu. Mau dia vokal A ke, mau dia vokal I ke, mau dia vokal U ke, semuanya ketika waw muncung. Wa, wi, wu harus monyong dulu baru masuk ke bunyi vokal A I U nya. Paham ya? Jadi jangan cuman sekedar gini. Wa wada'na anka wi. Nah, itu kan nggak ada wawnya tuh, nggak sempurna wawnya, harusnya muncungkan mulutnya. Wa wada'na anka wizrak. Jadi muncungkan mulutnya kalau ingin kita sempurna wawunya. Waalaikumsalam buat teman-teman yang baru bergabung. Gitu ya. Oke, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw muncung mulutnya. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat waw di sini dibaca dengan vokal A atau dibaca dengan vokal U atau dibaca dengan vokal I. Nah, untuk waw yang pertama, tanda baca atau harokatnya adalah baris atas. Sret. Untuk waw yang kedua, tanda bacanya adalah simpul angka 9. Sret. Oke, kita mulai dari yang awal dulu. Kalau di Masya Allah, sebentar. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Tulis ya. Pelan-pelan aja. Namanya harokat fathah. Kalau ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Nah, gitu ya. Oke, sip. Kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, maka pada dasarnya huruf tersebut harus dibaca dengan vokal A. Oke. Kalau misalnya dia simpul angka 9, maka huruf tersebut harus dibaca dengan bunyi vokal U. Masya Allah, U. Nah, Masya Allah. Nih, gini ya. Berarti waw yang pertama kita monyongkan dulu mulutnya, baru masuk ke vokal A. Wa. Waw yang kedua kita monyongkan mulutnya, lalu masuk ke vokal U. Wu. Jadi dibaca gimana? Wawu. Udah. Bisa diikuti? Dan dua-duanya harus monyong ya. Sebelum masuk ke vokal A dan masuk ke vokal U, monyongkan dulu. Wawu. Wa-wu. Wawu. Oke? Wawu. Nah, muncung. Jangan cuman wawu. Nah. Ya, tuh. Saya supaya tahu keadaan bibir pakai cermin. Dulu waktu kita live belum dengan tampilan dan alat seperti ini, kita juga pakai cermin untuk mencontohkan. Yang punya cermin jangan cuma dipakai untuk merias wajah, tapi merias bacaan Al-Qur'annya. Keren, Masya Allah ya. Dan lanjut teman-teman. Wawu ya, muncungkan mulutnya. Paham sampai sini? Yang sudah mulai paham, teman-teman boleh komen angka 1 ya. Sedikit-sedikit aja dimulai melafalkan huruf waw. Oh, gimana cara menyempurnakan huruf waw? Oh, begitu cara menyempurnakan huruf waw. Sedikit-sedikit ya.
Oke, jelas ya? Oke, udah insya Allah. Nah, selanjutnya, oh saya lupa teman-teman. Sekarang kita udah tahu dasarnya ya. Nih, udah tahu dasarnya. Sekarang kita fokus sama harokat baris atas. Teman-teman, harokat baris atas alias fathah tadi yang sudah saya jelaskan, kan pada dasarnya dia dibaca dengan vokal A. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah ya dan keluar tetap dengan bunyi vokal A, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Saya izin tulis ya, tipis. Oke. Bang, emang kalau misalnya dia tebal gimana? Kalau dia huruf yang termasuk ke dalam huruf yang tebal, huruf tebal itu yang karakternya tebal, ketika fathah dia tidak akan terdengar seperti vokal A. Tapi huruf tebal itu akan terdengar seperti vokal O, betul nggak? Contohnya apa? Contohnya banyak. Contohnya misalnya so, bo, to, wo. Kita dengar seperti vokal O, walaupun bukan betul-betul vokal O ya, tapi kita dengar selayaknya seperti vokal O. Gitu. Nah, berarti huruf waw di sini karena waw pertama ini waw-nya dibaca tidak wo tapi wa, ya, dibaca wa begini. Nah, maka waw termasuk ke dalam huruf yang tipis, betul? Nah, maka bagaimana Bang cara kita biar vokal A yang tadi dimaksud itu kadar tipisnya terpenuhi? Nah, caranya sering kita analogikan dengan bahasa yang simpel dengan cara apa? BMSS. Di bawahnya tulis deh ya, BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulutnya, sedikit senyum. Ya, jadi setelah di awal kita melafalkan waw dengan makhrajnya muncung, ketika masuk ke vokal A, buka mulutnya, tapi bukan hanya sekedar buka mulut seperti ini. Wa, tidak, tapi wa, tipiskan. Wa. Nah, kita hadirkan senyum sedikit di situ. Wa. Kenapa kita analogikan dengan sedikit senyum? Karena biasanya kalau kita sedikit senyum, lidah kita akan lebih rileks, rongga mulut kita akan lebih terbuka. Sehingga itulah dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis, yaitu istifal, lidahnya rileks, invitah, aula mulut terbuka. Wa, jadi bukan wa, ya. Oke, sip. Lanjut lagi. Begitupun pada huruf yang lain ya, maaf. Begitupun pada huruf yang lain, misalnya kita baca hamzah fathah, maka nggak dibaca o, tapi a. Terus ada huruf ba fathah, nggak dibaca ba, tapi ba. Jadi tipisnya kerasa, ringannya kerasa. Ya, sip. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Ini materi tadi malam kita ulang lagi ya. Wa, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, waw yang kedua, harokatnya simpul angka 9. Namanya tadi apa? Dhammah. Dhammah itu harus dibaca dengan vokal U. Nah, sempurnanya harokat dhammah agar vokal U-nya proporsional, nah gitu ya, maka dia harus dibaca gimana? Harus dibaca sama kayak huruf waw, alias apa? Harus dibaca MM. MM itu apa? Monyong. Nah, kita tulis di bawah sini ya. Harus dibaca MM. Nah, waw-nya berarti kita baca dengan bunyi vokal U. Nah, gitu teman-teman, pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan. Nah, jadi harus dibaca MM. MM itu maju mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhamma. Jadi, sempurnanya harokat dhammah tidak akan pernah mendapati kesempurnaannya illa kecuali bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memuncungkan mulut kita ke arah depan. Wawu. Nah, jangan sampai gini ya. Wawu. Nah, wu bukan begini, wu. Tapi muncung. Wu. Ya. Oke, tapi monyongnya monyong yang proporsional. Jangan monyong yang lebay. Wow, enggak gitu ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Bismillah. Ini udah paham? Yang sudah paham dan pengen lanjut boleh komen angka 2, ya. Yang paham dan pengen lanjut boleh teman-teman komen angka 2. Ya, baik, Masya Allah. Sip, 2 huruf. Kita perlu waktu membahas 2 huruf ini saja 14 menit. Lanjut. Kita udah berjalan 14 menit nih live-nya ya. 2 huruf doang kita bahas. Lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, huruf berikutnya kita seperti biasa kenalan sama hurufnya dulu. Nama huruf ini ada yang tahu apa? Ketika dia belum berharokat, bukan pada saat dia berharokat. Namanya adalah huruf jim. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf jim. Saya izin tulis. Seret, seret, seret. Oke.
Bagaimana cara melafalkan huruf jim, teman-teman? Oke, kita lihat huruf jimnya dalam kondisi sukun atau berharokat, dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati. Ternyata dia berharokat. Kalau dia mati, itu tandanya tanda petik seperti ini, tanda sukun. Oh, berarti dia huruf yang berharokat. Oke, sekarang teman-teman, jimnya dalam kondisi berharokat. Harokatnya dhammah. Kita lihat di buku saya, teman-teman. Ya, kita coba lihat di buku saya. Jim berharokat itu ada hal yang teman-teman harus perhatikan. Nih ya, perhatikan. Ketika huruf jim dalam kondisi berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah terpercikan nafas yang seharusnya tidak keluar atau yang seharusnya tertahan. Maksudnya gimana? Nih, jadi kesalahan yang sering kali terjadi, jim itu sering kali dibaca ada percikan-percikan nafasnya. Contohnya gimana? Misalnya kita ambil contoh pada Quran pada kalimat ta'awudz atau isti'adzah. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan bunyi jim yang saya lafalkan. Teman-teman akan dengar dia ada percikan-percikan nafasnya, betul atau tidak? Ada kayak Nah, itu adalah salah satu pelafalan huruf jim yang kurang tepat. Huruf jimnya ada keluar percikan-percikan nafasnya. Minasyaitonir rajim. Nah, itu enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena huruf jim punya sifat. Nah, perhatikan. Sifat apa? Nih, kita masuk ke pembahasan sifat-sifat huruf jim di buku saya ya. Ini saya izin hapus dulu. Nah, sifat-sifat dari huruf jim, lihat di bagian awal. Ya, di bagian awal. Nih. Ya, lihat. Ini sifat-sifat huruf jim. Nah, kita lihat bagian poin 1. Jim sifatnya adalah jahr. Dari segi nafas, jim itu tertahan nafasnya. Maka dari itu huruf jim nggak boleh keluar percikan-percikan nafas. Seringkali ya kita melafalkan jim itu ada percikan nafasnya atau sering kita sebut dengan BBN. BBN. Apa itu BBN? BBN itu artinya bocor. Apa yang bocor? Becek. Apa yang becek? Si nafasnya. Nah, ya ini adalah suatu ketidaksempurnaan pada huruf jim. Oke? Paham ya? Nah, pertanyaannya adalah kenapa huruf jim kita itu suka keluar percikan nafas? Padahal sebenarnya saya nggak berniat untuk melafalkan nafas itu. Nah, kenapa? Karena teman-teman atau kita tidak melafalkan huruf jim pada makhrajnya. Tidak melafalkan huruf jim pada tempat keluarnya yang tepat. Di mana? Nih, kita pelajari sekarang di buku saya juga. Di mana makhraj huruf jim? Di mana tempat keluar huruf jim? Huruf jim keluar dari wastul lisan dalam istilah tajwidnya. Wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya tengah lidah. Oke, tengah lidahnya diapain bang? Wal wastu fajimus syinu ya. Tengah lidah kita diangkat sampai menyentuh ke bagian langit-langit. Nah, gimana tuh maksudnya? Oke, ya tinggal disentuhkan saja. Tinggal disentuhkan asal nempel saja. Dan jangan sampai ada celah. Kalau dia tengah lidahnya dengan langit-langit nggak betul nempel, nah sehingga ada celah, keluarlah penyelundup nafas ke situ dia, bocor. Nah, pastikan nempel. Jaju, bukan jaciju. Bisa dibedakan nggak antara yang tepat jaju dengan jaciju? Semoga teman-teman bisa dapati itu perbedaannya. Ya, oke? Bisa ya? Nah, jadi pastikan tepat tengah lidah teman-teman nempel di sini. Ya. Nah, nanti buku kita kan sekarang lagi siap-siap dicetak insya Allah. Ya, akhir bulan ini atau awal bulan depan. Doakan lagi dipersiapkan. Nah, nanti teman-teman kalau pengen lebih jelas, tinggal lihat fitur scan QR code video animasi seru hijaiyah di setiap huruf. Kita lihat bagaimana ilustrasi animasi seru hijaiyah untuk huruf jim. Ya. Nah, kita coba lihat. Ya, nah kita cek huruf jim ya. Nih. Nah, huruf jim ya. Perhatikan. Huruf jim. Nah, kurang lebih huruf jim itu dilafalkan seperti ini. Kita coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju. Pastikan dia
tengah lidahnya nempel. Ya. Oke. Disentuhkan biasa aja ya Ustaz, tidak usah terlalu ditekan. Asal nempel, jangan sampai keluar percikan nafas. Dan bunyinya seperti ini, ja. Jadi apakah tidak terlalu ditekan atau tidak? Yang penting bunyinya begini, ja, ji, ju. Yang penting tidak keluar nafas, yang penting tengah lidahnya nempel. Masalah penekannya segimana disesuaikan dengan pelafalan teman-teman masing-masing. Ya, oke, lanjut. Nah, seperti itu huruf jim ya. Selanjutnya, maka jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf jim keluar percikan-percikan nafas. Wawuju, enggak, tapi wawuju, wawuju, ju, bukan cu, cu, cu. Nah, ya. Karena seringkali itu huruf jim itu keluar dengan percikan-percikan nafasnya. Jangan. Ya. Oke, itu kurang tepat dan kurang sempurna, ya. Oke, lanjut lagi. Huruf jimnya sudah. Ingat vokalnya vokal U sama kayak huruf wawu tadi sebelumnya, simpul angka 9. Maka jangan lupa sempurnanya harokat dhammah simpul angka 9 kan vokal U, pastikan dia harus monyong. Ya, pastikan dia harus muncung. Jangan sampai cuma teman-teman lafalkan ju, enggak, tapi ju, muncungkan. Wawuju, wawuju. Nah, gitu ya, muncung. Kalau nggak muncung nggak sempurna harokat dhammahnya. Oke. Wawuju. Nah, gitu ya. Nah, ketika monyong jangan sampai ada keluar percikan-percikan nafasnya, hati-hati. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang ju-nya dibaca berapa harokat? Nah, gini ya, perhatikan. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9, lalu dia bertegur sapa dengan huruf di depannya yang bentuknya seperti ini. Ada yang tahu huruf apa ini? Huruf wawu lagi, tapi dalam kondisi petik. Nah, kondisi petik dalam membaca Al-Quran disebut dengan tanda sukun atau tanda sakinah dalam istilah tajwid. Tapi kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Oke, kalau ada huruf berharokat dhammah ketemu sama wawu mati atau wawu sukun, maka huruf yang berharokat dhammahnya itu dibaca vokal U-nya 2 kali harokat, maksud saya 2 kadar, ya, 2 hitungan, 2 ketukan atau 2 ayunan. Ya, kita tulis nama hukum tajwidnya. Ya, dia dibaca dengan 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i, teman-teman boleh sebut mad asli, sama saja. Oke, jelas? Nah, maka 2 harokat itu segimana teman-teman? Sebelum kita praktekkan, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan seringkali kita temui dan seringkali kita baca, hukum tajwid mad tabi'i atau mad asli ini. Ya, maka pastikan 2 harokatnya tepat. 2 harokat itu segimana? Ada yang bilang 2 ketuk. Contoh, wawujuhu, wawuju. Nah, 2 ketukan. Wawujuhun. Nah, ini 2 ketukan. Boleh. Tapi, ya, kalau bisa dijual juga buku digitalnya, nggak bisa bunda. Nggak bisa dijual buku digitalnya. Kalau bukunya saya cetak sendiri, bisa. Ya, tapi ini sudah bersama penerbit Quran. Jadi nggak bisa dibikin buku e-booknya kalau untuk yang ini. Beli buku fisiknya, ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nah, diayunkan 2 kali. Diayunkan 2 kali itu seperti apa? Wawujuhun. Nah, diayunkan 2 kali. Wawujuh. Ya, ju. Kan kalau yang pertama ini wawu 1 ayunan. Wa. Yang ini wu 1 kali ayun juga. Wu, karena dhammahnya nggak ketemu wawu sukun kan? Tapi yang ini karena dhammahnya ketemu sama wawu sukun, maka 2 kali ayun. Ya. Wawu, ya perhatikan ya. Wawujuhun. Nah, jadi teman-teman silakan. 2 harokat itu Bang, kalau saya mengilustrasikannya 2 isyarat jari. Boleh. 2 kali ketuk, monggo. Tapi saya mengilustrasikannya dengan 2 kali ayun. Ya. Selagi kadarnya tepat, silahkan. Ya, yang membuat teman-teman nyaman, ya. Oke, paham ya? Jadi jangan sampai kepanjangan. Wawujuhun, atau misalnya kecepatan wawujuhun. Nah, enggak gitu. Ya, lanjut. Kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Wawujuhun. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Ini huruf apa ya? Nah, ya. Di sini ada huruf, ini tuh bentuk dasarnya begini teman-teman. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini bentuk dasarnya begini. Nah, ada yang tahu ini huruf apa?
ini adalah huruf H. Kalau saya sering sebut dengan H besar. Gitu ya. Nah, ini bukan tak marbutoh, ini huruf H ya. Oke, bukan tak marbutoh. Kalau tak marbutoh itu ada titik 2 di atasnya. Ini kan nggak ada, ini H saja. Huruf H besar biasa ya. Sama dengan ini bentuk dasarnya. Oke. Oke, selanjutnya H besar. Kita udah sepakat, oke, ini adalah H, atau kalau saya sering sebut dengan H besar. Saya pengen nanya teman-teman, siapa di antara teman-teman yang pernah beranggapan H besar itu dilafalkan dari dada? Boleh komen di kolom komentar. Angka 1. Yang pernah beranggapan atau masih beranggapan H besar itu makhrajnya, tempat keluarnya ada hubungannya dengan dada. Boleh komen angka 1. Coba ya. Boleh komen angka 1. Nah, ternyata banyak ya, sama kayak saya dulu juga gitu, nganggap H besar itu diajarinya dari dada. Ternyata H besar itu bukan dilafalkan dari dada, teman-teman, makhrajnya ya. Tapi dari mana? Yuk kita pelajari di buku saya lagi ya. Perhatikan. Nih. Tadi huruf jim. Sekarang kita beranjak ke H besar. Oke, kita beranjak ke H besar. Bismillah. Nih, kita lihat ya secara tekstualnya dulu. Makhraj H besar, tempat keluar H besar, dilafalkan dalam istilah tajwid namanya aqsal halqi. Aqsal halqi ini bukan dada, tapi apa? Tenggorokan paling bawah atau paling dalam atau pangkal tenggorokan. Ya, dia memiliki sifat mengalir nafas dengan karakter pelafalan nafas yang biasa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, jadi dalam membaca Quran, tenggorokan itu dipecah atau dibagi menjadi 3 bagian. Ya, dipecah atau dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang paling luar, yang ini. Ada bagian yang tengah, teman-teman sekalian, dan ada bagian yang paling dalam. Nah, H besar itu dilafalkan di pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah, paling dalam di sini. Yang keluar dari bagian ini ada 2 huruf. Huruf hamzah, a-i-u, dan H besar, ha-hi-hu. Kalau naik sedikit ke bagian tengah tenggorokan ke sini, ini makhraj pelafalan huruf ain dan ha kecil, a-i-au dan ha-hi-hu. Kalau naik lagi sedikit ke paling atas, ini tempat keluar huruf ghain dan kha, gha dan kha. Paham ya? Oke, jadi huruf H besar dilafalkan dari mana? Dari tenggorokan paling bawah, yang ini. Jelas? Paham? Nah, jadi ternyata huruf H besar itu tak kita lafalkan dari dada, teman-teman. Enggak, boros nafas teman-teman kalau melafalkan H. Kalau melafalkan H kecil dari dada, numpuk di dada, nafas teman-teman akan boros, akan cepet capek. Tapi cukup ditekan di bagian tenggorokan kita paling dalam. Dialirkan bersamaan dengan suaranya. Bukan cuma nafas, tapi suaranya dikeluarkan. Jelaskan. Ha, hi, hu, tuh gitu. Itu nggak pakai dada itu. Tumpuannya di pangkal tenggorokan. Bang, tapi kan dadanya bergetar. Ya nggak apa-apa dengan dada bergetar, tapi tetap tumpuannya di pita suara, di pangkal tenggorokan. Ya, paham sampai sini? Sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat H besarnya. Dia di atasnya ada simpul angka. Ustadz, modulnya kapan rilis Ustadz? Bulan depan. Tungguin ya. Nah, tungguin aja. Ya, selagi teman-teman sudah masuk grup, gak akan ketinggalan info asalkan lihat grup kita berkala. Yang gak masuk grup gak akan dapat info kapan launchingnya. Ya, itu salah satu privilege teman-teman yang serius masuk grup dan free masuk grup. Itu dapat kapan kelas intensif kita buka, kapan buku kita launching, semuanya di grup. Lanjut. Nah, H besar ini sudah kita pelajari. Sekarang kita lihat di atasnya ada simpul angka 9, sama kayak tadi huruf wawu dan huruf jim sama simpul angka 9, tapi ini ada kurung tutupnya. Nah, kita ingatkan dulu pelan-pelan. Kalau misalnya dia simpul angka 9 ya, gitu. Simpul angka 9 saja namanya harokat dhammah. Dia harus dibaca dengan vokal U. Tapi kalau simpul angka 9-nya, Bang, dia ada kurung tutupnya. Nah, gitu ya. Ini namanya harokat apa? Oke, ya. Ini namanya adalah harokat dhammahtain, ya. Dhammahtain. Saya izin tulis. Kita pakai tanda warna apa ya? Warna biru deh. Ya, ini saya warnai dulu sedikit nih.
ini namanya adalah harokat dhammahtain. Oke, kita tulis di atas ini ya, dhammahtain, atau ada yang bilang tanwin dhamma juga boleh, atau dhammat tanwin juga boleh, silahkan ya. Dhammahtain. Dhammahtain itu dibaca dengan vokal apa? Kalau dhammahnya saja nggak pakai kurung tutup dibaca dengan vokal u. Tapi kalau dhammahtain dia mesti dibaca dengan bunyi vokal konsonan un. Jadi bukan cuman u-nya aja, tapi ada konsonan n-nya di ujung. Maka hak besar di sini kita baca bukan hu, tapi kita baca menjadi hun. Nah, apa? Hun. Oke, kita tulis pelan-pelan. Nah, bisa diikutin sama teman-teman yang baru belajar ya. Oke, kita belum bahas hukum tajwid Bunda. Ya, di sini kita belajarnya karena kita yakin ada teman-teman yang baru belajar. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung ke hukum tajwid. Kenali dulu apa harokatnya, kenali dulu seperti apa hurufnya dilafalkan, bagaimana dia dibaca. Nah, baru ke hukum tajwid. Jadi nggak ujuk-ujuk nanti bahas ikhfa, idhar, idghomat, enggak. Huruf jangan sampai teman-teman loncat. Ya, belum kita bahas hukum tajwid apa di sini belum. Ya. Oke, ini namanya dhammahtain. Jadi kalau ada huruf yang berharokat dhammahtain, semuanya dibaca vokal konsonan un. Misalnya contoh huruf ini ya. Huruf ba. Nih, huruf ba kalau di atasnya ada simpul angka 9 kurung tutup begini, sama dibacanya bukan bu, tapi bun. Paham nggak? Bun dibacanya. Begitupun huruf lain. Ta, misalnya huruf ta, nih kalau ada dhammahtainnya maka dibaca tun. Vokal konsonan un semua ya. Oke, sip, lanjut. Nah, berarti ini juga dibacanya gimana? Wawujuhun. Betul nggak begitu teman-teman dasarnya? Betul nggak? Wawujuhun. Dasarnya dulu aja, jangan langsung ujuk-ujuk ke hukum tajwid ya, karena nggak semua udah tahu huruf. Betul? Betul ya. Sip. Nah, ini saya izin hapus teman-teman. Kita udah sepakat ya ini dibaca hun. Baik, sekarang kita nggak langsung ke hukum tajwid. Huruf berikutnya cek dulu ada huruf apa. Nah, sebelum kita cek kita lihat posisi awal dasarnya dulu. Ini belum ada tanda burung terbalik asalnya, tapi begini saja. Oke. Nah, ini namanya huruf apa? Nih, saya kasih tanda warna biru deh. Untuk yang ini saya kasih tanda warna biru ya. Nih ya, hurufnya bentuknya seperti mangkok, ada titik 2-nya di bawah. Ini namanya huruf ya. Ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf ya. Keren ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ya? Simpelnya huruf ya itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Sama seperti kita bilang sayur, sayur mayur, ayam. Nah, ya sebagaimana kita melafalkan huruf y. Bang, tapi saya kepo bang. Kan tadi hak besar udah dibahas makhrajnya. Masa huruf ya nggak dibahas makhrajnya secara kaidah? Yuk kita pelajari dari buku saya. Apa? Nih, kan tadi hak besar udah kita bahas tuh. Kita belajar lagi dari buku Seruh Hijaiyah kami. Ya, kita cek di mana hurufnya dilafalkan. Ya. Oke, nah, perhatikan. Di mana makhraj huruf ya? Makhraj tadi apa makhraj? Artinya? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf ya? Oke, lihat istilah tajwidnya. Dia dilafalkan dari wastul lisan, sama kayak huruf jim. Bedanya apa nih? Kalau huruf ya, tengah lidahnya dia nggak sampai nempel ke langit-langit, tapi hanya diangkat dan diarahkan saja, tidak sampai menyentuh. Jadi posisi tengah lidah naik tapi ngawang, nggak nempel. Ya, huruf ya keluar dari tengah lidah yang diangkat dan diarahkan pada bagian langit-langit dan tidak menyebar udara. Nggak boleh keluar nafas. Kalau keluar nafas jadi huruf shin. Nah, menarik. Jadi huruf yang keluar dari tengah lidah itu ada 3. Wal wastu fajimu shinu ya, jimu jim, shinu shin ya, huruf ya. Beda aja sedikit hurufnya yang keluar beda. Faham? Beda aja sifat huruf yang keluar bisa beda. Ya, nah jadi kalau ilustrasinya gimana bang? Nah begini, tengah lidah kita tidak sampai nempel. Kalau nempel jadi huruf jim. Ya. Dia ngawang aja begini, tengah lidahnya naik, gak keluar nafas. Kalau keluar nafas jadi huruf shin. Kalau nempel jadi huruf ya, kalau keluar nafas jadi huruf shin. Ya, kalau nempel jadi huruf jim, maaf, kalau keluar nafas jadi huruf shin. Oke. Nah, maka cukup angkat tengah lidah teman-teman. Ketika teman-teman melafalkan ya, dibayangkan tengah lidahnya naik ke atas. Ya, pasti naik. Nah, nanti ilustrasinya kita sediakan di buku kita.
video animasi scan QR code seru hijaiyah. Ya, kita cek seperti apa huruf ya dilafalkan. Nih, kurang lebih seperti ini. Perhatikan ya. Nih, huruf ya. Sebentar. Huruf ya. Nah, nih ya. Siap ya, kita lafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, yi, yu, ai, i, wi, ayya, iyi, uyu. Nah, begitu hurufnya dilafalkan. Jadi setengah lidah kita naik mengarah ke langit-langit. Jelas sampai sini? Insya Allah paham? Nah, buku itu teman-teman bisa dapatkan insya Allah bulan depan, dan informasinya cuma ada di grup. Di luar grup nggak akan dapat infonya, ya. Jadi pastikan sudah masuk grup. Ya, masuk grup di mana? Caranya nanti terakhir di ujung live kita. Nggak ada di tengah live, nggak di ujung live. Ya, bagi teman-teman yang bersabar. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti itu hurufnya dilafalkan, ya. Oke, nah, ya. Jadi tengah lidah kita diangkat. Oke. Selanjutnya, huruf ya di sini dia berharokat apa? Dia dibaca dengan vokal A kah? Dibaca dengan vokal I kah? Atau dibaca dengan vokal U? Nah, dia berharokat baris atas. Lihat harokatnya. Kembali lagi, kita ingatkan, harokat baris atas sudah kita bahas di mana? Tadi di bagian awal di sini. Kita bahas lagi ya. Bosan nggak diulang-ulang? Ya, bosan nggak? Karena di konsep belajar di sini mengulang-ulang pembahasan. Ya. Kalau main file PPT-nya nggak bisa, file PPT-nya nggak bisa, ya, buku, dalam bentuk buku, bukan PPT. Lanjut. Nah, ini huruf berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, itu namanya harokat fathah. Apa? Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah harus dibaca dengan vokal A. Ya, harus dibaca dengan vokal A. Oke. Sip, maka huruf ya-nya ya sudah tetap dibaca ya, tidak berubah ujuk-ujuk jadi i, tidak berubah ujuk-ujuk jadi yu, tetap ya. Cuman saya izin ingatkan, ingat vokal A kalau fathah, ingat tipis, ingat BMSS. Jadi jangan asal juga ketika teman-teman melafalkan huruf hijaiyah apapun, yang teman-teman ketika lafalkan fathahnya keluar vokal A, tandanya tipiskan huruf tersebut dibacanya. Harus tipis bacanya, ya, tipis. Jadi nggak dibaca ya, nggak, tapi ya. Begitupun pada huruf-huruf yang lain, nggak dibaca sa, tapi sa, nggak dibaca fa, tapi fa. Jelas ya? Faham ya teman-teman sekalian ya? Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, yang sudah mulai jelas, komen lagi, komen angka 1 coba sambil absen, ya. Komen angka 1. Ya, silahkan. Ada nih, ada yang komennya ada. Oke. Kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, berarti kita baca gimana? Nah, berarti sebelumnya kita udah bahas ada hak besar berharokat domah tain dibaca hun. Lalu setelahnya ada huruf ya berharokat fathah dibaca ya. Kalau di sini kita nggak pakai hukum tajwid, teman-teman sekalian, maka kita akan baca apa? Kita akan baca wa wujuhun ya. Betul nggak begitu bacanya? Kalau belum pakai hukum tajwid, betul nggak? Betul nggak bacanya begitu? Wa wujuhun ya. Kalau belum pakai hukum tajwid, betul caranya begitu. Kalau belum pakai hukum tajwid, ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah pertemuan antara hun dengan ya, apakah ada hukum tajwid? Jawabannya adalah tentu ada. Maka kalau dibaca hunnya sudah betul tapi kurang sempurna. Karena ada kaidah yang belum teman-teman tunaikan. Apa ahkamu tajwidnya? Apa hukum tajwidnya? Kita tulis deh di bawahnya. Yuk. Siap pelajari? Ya. Nah, sebelum kita pelajari, bagi teman-teman yang sudah merasa tap-tap layar live ini, yang sudah meninggalkan jejak berupa share, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Kalau teman-teman klik tanda panahnya, ada keluar tulisan sebagian kiri posting ulang. Yang sudah klik posting ulang tersebut, terima kasih, berarti teman-teman sudah meninggalkan jejak live ini dalam akun teman-teman, sehingga makin banyak orang yang bisa melihat live ini. Barakallahu fikum, semoga menjadi pahala jariah buat teman-teman, ya, bagi yang melakukan. Oke, ini hukum tajwidnya apa? Ini hukum tajwidnya
adalah idgham bi gunnah. Oke. Apa itu idgham bi gunnah, Bang? Gini ya, biasakan kalau pembahasan kita sudah masuk bukan huruf lagi, bukan bedah huruf lagi, tapi sudah masuk ke bedah hukum tajwid, maka biasakan kenali dulu bagaimana bentuk rumus dari idgham bi gunnah atau hukum tajwidnya, baru ke cara baca. Jangan ujuk-ujuk langsung ke cara baca. Oke, kita kenalan dari buku saya lagi ya. Idgham bi gunnah itu termasuk ke dalam part dari hukum nun sukun ya, atau nun sakinah. Nih, kita cek idgham bi gunnah. Nah, ini ya. Oke, nih. Kita kenalan dulu sama keadaan idgham bi gunnah itu apa. Idgham bi gunnah secara keadaan, lihat di kolom pertama ya, ada nun sukun atau tanwin. Jadi idgham bi gunnah itu di bagian pertama adanya nun sukun atau huruf apapun yang berharokat fathatain atau dhammahtain atau kasrahtain. Antara nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin. Berjumpa dengan apa? Hanya berjumpa dengan salah satu huruf dari 4 huruf ini saja. Gampang hafalinnya. Ya, hurufnya apa aja? Ada huruf ya, ada huruf nun, ada huruf mim, ada huruf wawu. Nah, biasa kita singkat dengan yau, man, atau yan, mu. Nah, silakan teman-teman, enaknya gimana tuh singkatannya? Ya, paham? Jelas? Nah, ini adalah kondisi yang disebut dengan idgham bi gunnah. Kalau sudah tahu, kita cek and recheck dulu, betul nggak di sini idgham bi gunnah? Kita tinggal cek huruf yang berwarna merah di sini. Ya, merah muda di sini. Nih, lihat. Ya, ada fathat dhammatain tandai dengan warna pink berjumpa dengan huruf yang berwarna pink juga di sini. Ya. Bentar, nih saya izin hapus dulu bagian ini sebentar. Nah ya, oke, tuh ya, tuh dhammatain ketemu huruf huruf ya. Kita cek ada nggak dhammatain ketemu sama ya. Oke, kita cek di kolom pertama ada nggak dhammatain. Kalau ada, tandain rame-rame. Nih, dhammatain ada, Bang. Oke, kolom pertama memenuhi syarat. Ketemu sama huruf ya. Oke, di antara 4 huruf ini ada tidak huruf ya? Talaki belum ada ya, karena saya masih belum fit, teman-teman. Jadi saya nggak akan adakan talaki dulu ya, karena saya belum fit ya. Oke, lanjut. Ada huruf ya. Ya. Nah, ketika ada dhammahtain ketemu huruf ya, berarti betul mereka memenuhi syarat karena ada dalam rumus. Ya, dhammahtain ketemu huruf ya. Oke, jelas sampai sini? Nah, sekarang baru cek cara bacanya gimana, gitu ya. Cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya seperti apa? Oke, kita kenalan. Apa yang dimaksud dengan idgham? Idgham itu artinya adalah apa? Lebur atau memasukkan atau meleburkan. Lalu bi artinya apa? Bi artinya adalah dengan, ya. Gunnah artinya adalah dengung. Jadi leburkanlah dengan dengung. Oh, cara bacanya itu leburkanlah dengan dengung. Tapi yang dimaksud dengan leburkan dengan dengung itu apa yang dileburkan dengan dengungnya? Sip. Yang harus kita leburkan dengan dengung adalah bunyi konsonan en. Kenapa tiba-tiba masuk ke bunyi yang dileburkan dengan dengung adalah bunyi konsonan en? Karena bunyi nun sukun adalah en, betul? Apalagi fathatain bunyinya adalah an, dhammahtain un, kasrahtain in. Semua bunyi penghujung di sini adalah bunyi konsonan en, betul? Nah, maka yang kita leburkan adalah bunyi konsonan en, baik pada nun sukun ataupun pada tanwinnya. Oke? Dan ingat, dileburkannya ke huruf yang dijumpai antara 4 huruf tadi. Hanya 4 huruf itu saja, idgham bi gunnah. Ya. Dan ingat, bukan cuman idgham saja. Tapi teman-teman harus mengenali dengung. Dia leburnya harus dengung. Dengung itu apa? Dengung itu artinya adalah dia suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Sehingga karakter masuknya ketika masukkan ke huruf berikutnya itu sengau. Ada sengau-sengaunya. Contoh begini. Ya. Nih, nanti dijelaskan di buku kita nih ya. Ketika kita melafalkan nun sukun atau tanwin, kesalahannya seringkali terjadi ketika hukum tajwid idgham bi gunnah. Yang pertama adalah suara nun masih terdengar jelas. Contohnya begini, ya, yang harusnya kita baca
Nah, ini contohnya. Quran surah Ghafir ayat ke-21. Jangan sampai dibaca bunyi an-nya di sini masih jelas. Min waqin. Nah, itu tentu ketidaksempurnaan yang pertama. Dijelaskan di buku kita di poin pertama pada idgham bigunah kesalahannya tuh. Suara nun atau suara an masih terdengar jelas. Faham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke. Nah, selanjutnya banyak orang melafalkan idgham bigunah, bunyi konsonan n-nya dileburkan tanpa dengung. Nah, ini yang sering kali terjadi. Maksudnya gimana? Nih, misalnya kita ambil ke Quran surah An-Nazi'at ayat ke-36. Ada bunyi kalimatnya liman, lalu yaro. Berarti kan di sini lihat huruf yang kita highlight dengan warna yang kontras di sini, ada an ketemu ai. Maka bunyi n-nya masuk ke ai. Jadinya gimana? Limai. Nah, ketika masuk di limai, jangan cuman masuk, tapi dengung. Banyak orang tuh melafalkannya gini, limai, tahan 2 harokat ya. Idgham bigunah itu ketika lebur tahan 2 harokat. Limai yaro. Nah, ketika masuk ke an-nya ke ai jadinya limai. Banyak orang yang tidak mendengungkan ai-nya. Contohnya gimana? Cara ngeceknya gimana? Cara ceknya, teman-teman tutup hidung teman-teman. Kalau suaranya tidak berubah sama sekali, maka idgham bigunahnya nggak ada bigunahnya. Maka kurang tepat. Contoh, yang begini yang kurang tepat. Limayaro. Ceknya, tutup hidungnya. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia nggak masuk hidung. Limayaro. Nggak ada perubahan. Limayaro. Maka mana dengungnya? Nggak ada masuk hidung. Faham? Harusnya gimana? Limai. Berubah suaranya, berarti ada yang masuk ke hidung. Melipir ke hidung. Faham? Faham atau tidak? Faham atau tidak? Ya, iya. Nih kata Bunda Mama Opi nih. Saya dulu cuma dilebur doang Ustadz. Sekarang sudah faham. Alhamdulillah. Ya, paham ya? Nah, maka belum selesai. Setelah teman-teman lebur dengan dengung, ya, lihat di poin ketiga di buku kita. Perhatikan di poin ketiganya. Nih, ya, jangan sampai ketika sudah dileburkan dengan dengung, teman-teman tergesa-gesa, tetapi tidak ditahan 2 harokat. Contohnya gimana? Contohnya gini. Limayaro. Jangan buru-buru, bukan cuma lebur dengung aja, tapi kalau ada dengung tahan 2 harokat. Limayaro. Rasakan suara di hidungnya, rasakan dulu. Limayaro. Limayaro. Faham? Faham ya? Jelas ya? Yang paham boleh komen angka 1. Biar kita kalau udah banyak yang komen angka 1, kita mulai kuisnya. Kita mulai evaluasi. Yang mulai paham, komen angka 1. Ya. Kalau sudah banyak yang sudah lebih paham, kita akan siapkan kuisnya. Oke, angka 1-nya sedap, Masya Allah. Tabarakallah. Baik, sekarang kita akan mulai kuisnya. Ya. Perhatikan. Pada Quran surah Al-Insan ayat ke-31 ini, maka mana jawaban yang paling tepat? Saya kasih 3 opsi jawaban. Teman-teman, aturan mainnya tertib. Tungguin dulu saya sampai contohkan opsi ketiga. Walaupun teman-teman misalnya tahu jawaban yang tepat yang pertama, tahan. Sabar, tertib. Kalau udah ada yang komen sebelum saya jawab sebelum saya contohkan yang ketiga, kita anulir. Kita ulang pertanyaannya. Oke, siap ya? Oke, siap. Yang pertama, ya, saya ada 3 opsi jawaban. Jangan jawab dulu sampai jawaban ketiga saya contohkan. Yang pertama, mayyasha'u. Mayyasha'u. Yang kedua, mayyasha'u. Mayyasha'u. Yang ketiga, mayyasha'u. Mayyasha'u. Silahkan jawab. Nah, tertib, keren. 1, 2, atau ketiga, teman-teman sekalian. Ya, 1, 2, atau 3. Kita lihat jawaban terbanyak yang tersematkan oleh sistem 1, 2, atau 3. Yang tersematkan itu yang paling banyak dijawab. Kita lihat. Ternyata, 300 orang aktif. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang ketiga. Maka sebutkanlah alhamdulillah karena yang sudah tepat
dominan sudah tepat. Yang betul adalah yang ketiga. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang betul adalah yang ketiga. Yang jawab salah semua, salah. Ya, karena pasti ada jawabannya. Oke? Ya, alhamdulillah. Kenapa yang ke satu salah? Kenapa yang pertama tadi salah atau kurang tepat? Bang, kan yang pertama udah lebur, udah ditahan 2 harokat. Ya, tapi mana dengungannya? Dia nggak masuk hidung, dia nggak sengau, maka dia idgham saja, nggak ada bigunahnya. Yang satu nggak ada dengungnya dia, walaupun sudah ditahan. Jangan terkecoh oleh lebur dan tahan 2 harokat, tapi harus ada dengung. Ya, yang kedua udah dengung bang, yang kedua kenapa salah? Iya, udah lebur, udah dengung, tapi nggak ditahan 2 harokat. Maya, buru-buru dia. Paham? Jelas? Yang ketiga kenapa lebih tepat? Karena dia annya sudah lebur ke ai, ya, ditahan 2 harokat disertai dengung. Mayyasha'u. Alhamdulillah. Ya Allah, siapa yang sudah mulai paham? Boleh komen angka 3. Alhamdulillah ya Robbi. Belajarnya pelan-pelan seperti ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya nggak bisa ngajak teman-teman belajarnya asal cepat, asal banyak, asal lancar. Nggak bisa saya. Tapi kalau teman-teman pengen belajarnya pelan-pelan, diulang-ulang, dicontohkan, dan belajar bersabar, saya dampingi teman-teman. Ya, saya dampingi teman-teman insya Allah. Oke? Tuh, bentar ya. Pilek teman-teman sekalian. Masih pilek, saya masih ini ya, masih pemulihan dari asma, dari pileknya, dari batuk dan demamnya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak bindeng-bindeng dan mengganggu pendengaran teman-teman ya. Oke, sekarang kita praktekkan dalam ayat. Nah, praktekkan nih yang dikasih tanda warna pink, berarti betul nggak ini idgham bigunah? Betul nggak ini yang warna pink idgham bigunah? Bener nggak hun di sini ketemu ya jadi idgham bigunah, betul atau tidak? Cek lagi, takutnya kita salah. Betul, betul teman-teman sekalian. Betul insya Allah. Oke, nah sekarang coba kita praktekkan lagi. Mana idgham bigunah pada contoh ayat yang betul-betul sedang kita bahas ini, mana yang tepat? Siap? Siap? Kita mulai. Ya, kita mulai teman-teman sekalian. Ada 3 jawaban lagi, konsentrasi ya. Ingat, kalau sudah mulai kuis tungguin sampai jawaban opsi jawaban ketiga beres. Jangan ujuk-ujuk jawab. Tertib, biasakan tertib ya. Kalau ada yang jawab sebelum contoh pelafalan ketiganya saya contohkan, kita ulang ya. Siap. Yang satu nih, jawaban 1. Wa wujuhu ya. Yang satu, wa wujuhu ya. Yang kedua, wa wujuhuri, maaf, wa wujuhu ya. Wa wujuhu ya. Yang ketiga, wa wujuhun ya. Wa wujuhun ya. Mana yang betul, yang satu, yang kedua, yang ketiga? Oke. Ayo. Nah loh. Saya ulang lagi nih, warna-warni banget jawabannya nih. Konsentrasi ya. Warna-warni banget nih, berarti ulang. Saya jawabannya tetap sama nih. Yang satu, dengerin baik-baik. Oke, stop dulu jawabannya, dengerin lagi baik-baik. Yang satu, wa wujuhu ya. Yang kedua, wa wujuhu ya. Yang ketiga, wa wujuhun ya. Yang mana? Ulang lagi jawabannya, ayo. Oke, nah kita lihat jawaban paling banyak yang tersematkan yang mana nih? Oke, sip. Jawaban yang tersematkan adalah yang betul adalah yang satu, teman-teman sekalian. Yang paling tepat adalah yang satu. Masih banyak juga tapi yang jawab yang kedua ya. Yang kedua, nah yang kedua
memang dia sudah dileburkan, dia sudah dibaca tanpa tergesa-gesa, ditahan 2 harokat. Tapi dia nggak ada dengungannya, teman-teman. Yang kedua tuh nggak ada dengungannya. Perhatikan. Wawujuhui. Kita cek tutup hidung kita, tutup buka hidung kita, nggak berubah suaranya. Maka dia nggak masuk hidung yang kedua. Yang pertama lebih tepat. Kenapa? Karena dia masuk hidung, sengau suaranya, dengung dia, tahan 2 harokat, lebur. Wawujuhui. Tuh. Bedakan antara huiya dengan huiya dengan huiya, beda. Yang ketiga udah jelas salah karena bunyiannya masih dibaca jelas. Hunya enggak, tapi bunyiannya dilebur ke huruf ai-nya. Kan idgham, kan diidghamkan. Faham? Jelas? Sip. Kan di hadapannya tidak bertasydid. Iya, ini tasydidnya kita sembunyikan. Tanda dari idgham biguna itu ada tasydid. Iya, tadi kita sembunyikan. Ini kalau teman-teman mengetahui hanya dari tanda ketika nggak ada tasydidnya, berarti ini bukan idgham biguna. Ya tetap idgham biguna walaupun nggak ada tasydid, kita sembunyikan sengaja biar teman-teman bisa fokus dengan keadaan, bukan hanya dari segi tanda saja. Paham? Ini ada tasydidnya. Tanda dari idgham biguna adalah dhammatain, misalnya tanwin ketemu huruf idgham biguna. Nah, ada tanda tasydid di huruf idgham bigunanya. Ada ini. Sengaja saya sembunyikan. Tadi begini jadi teman-teman, ini mah bukan idgham biguna. Tetap idgham biguna. Ya. Paham? Jelas? Nah, dulu juga saya begitu. Ya, belajarnya begitu. Disengaja tuh disimpan dulu si tasydidnya. Dibacanya jadi tetap idgham biguna atau tiba-tiba jadi izhar? Tetap idgham biguna, karena yang kita lihat bukan dari segi tanda tasydidnya saja, teman-teman, tapi dari segi keadaan, konsep keadaan idgham bigunahnya. Faham? Ya, oke? Sip. Yang bingung ikuti live kita secara rutin. Ya. Oke, karena lagi-lagi hasil itu gimana Allah. Faham, belum faham, cepat fahamnya, lambat fahamnya, bisa, belum bisa, itu ranah-ranah Allah semua tuh. Masalah hasil bukan ranah metode lagi. Metode itu bagian dari ikhtiar untuk mendampingi proses, bukan menjanjikan hasil. Karena hasil milik Allah, milik Allah saja. Jadi bagi teman-teman yang sudah merasakan sudah bisa, bukan hanya semata-mata kita yang hebat. Allah yang kasih izin. Maka jangan sombong ketika kita sudah bisa, jangan kecewa ketika kita belum bisa. Karena itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Tapi berbahagialah kalau teman-teman sudah memaksimalkan ikhtiar, hasilnya lepas tangan kita. Kecewalah kalau teman-teman belum maksimal ikhtiarnya. Kecewalah dengan itu, nggak apa-apa. Karena ranah ikhtiar, ranah proses kita yang menentukan. Ranah hasil lepas tangan dari ranah manusia itu bukan karena kita. Makanya buku yang nanti kita persiapkan ini, ya, yang ada gambar makhrajnya seperti ini, ya, ada ilustrasinya. Ini tidak akan pernah mendampingi teman-teman dan mengiming-imingi hasil, karena hasil bukan dari metode. Metode itu pendampingan saja. Ya, lanjut. Oke. Wa wujuhiyya. Faham sampai sini? Nah, sekarang saya pengen nanya, teman-teman. Jujur ya, sekarang kita berbicara dari hati ke hati. Waduh. Siapa di antara teman-teman ketika baca Quran udah bahas hurufnya kayak tadi, udah bahas hukum tajwidnya kayak barusan, dibedah satu-satu, hurufnya, sifatnya, makhrajnya, contoh pelafalannya. Ketika baca ngeblank, baca sendiri nih. Bismillah, tadarusan. Lupa ingat. Bahkan suka ngeblank. Boleh komen angka 2. Coba, boleh komen angka 2. Kayak tadi aja hukum tajwid yang tadi. Ketika bareng-bareng ingat kita. Tapi ketika baca sendiri, waduh, gimana ya bacanya? Boleh komen angka 2. Saya pengen tahu. Ada nggak? Nah, makanya teman-teman lihat ya. Coba kita sedikit review. Kita sengaja tandai dengan warna pink seperti ini biar apa? Biar teman-teman ingat di sini pasti ada hukum tajwid. Kenapa tandanya warna pink? Kenapa? Ya,
biar teman-teman bisa langsung pelajari dengan kode tajwid di atasnya. Bang, kenapa nggak dari tadi bahas kode tajwidnya aja? Nggak kenapa bahas bicara kaidah dulu? Karena biar teman-teman belajarnya runut, nggak ujuk-ujuk langsung ke fitur Quran. Fitur Quran itu untuk memudahkan, ya. Nah, ini warnanya pink tadi, hukum tajwidnya apa? Coba review sedikit. Hukum tajwidnya apa? Domah tain ketemu huruf ya. Nih yang warna pink, yang warna magenta, apa hukum tajwidnya? Apa hukum tajwidnya? Halo, apa hukum tajwidnya? Idgham bi gunnah. Betul. Sepakat kita? Oke, ditulis di sini IG. IG itu apa? IG itu apa? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini di kartu panduannya dari kode tajwid tadi. IG. Nih, ya. Kita cari IG. Mana IG? Nih. IG artinya apa? Idgham bi gunnah. Tuh IG artinya idgham bi gunnah. Oke, lalu cara bacanya gimana? Warnanya warna pink kan? Nih, kolomnya kolom pink, berarti cara bacanya idgham itu lebur, de itu dengan dengung, dua tuh 2 harokat nih. Tahan 2 harokat nih, teman-teman tuh. Idghamkan, dileburkan, idgham dengan dengung selama 2 harokat. Tuh. Ya. Oke. Kalau pengen lebih jelasnya lagi, teman-teman nanti tinggal pelajari di setiap pojok kanan halamannya. Nanti kita sediakan tuh, misalnya ini ya, sama nih IG DE2. Contoh ayatnya, ainai ada fathatain. Ketemu sama huruf ya. Sama kan kayak tadi. Ya, fathatain ketemu sama huruf ya, idgham bi gunnah. Maka dibacanya sama. Leburkan an ini kepada ai ini, tahan 2 harokat, dengungkan. Di sini penjelasannya. Tuh. Coba. Yang suka lupa insya Allah nggak akan lupa, karena buat bedah tajwidnya kita sediakan, ya. Di hatamannya kita kasih kode-kodenya juga, lengkap dengan tajwid warnanya. Bisa jadi solusi atau enggak ketika teman-teman lagi baca sendiri tanpa guru, misalnya lagi nggak bareng sama guru nih baca, bisa jadi solusi atau tidak, ya. Bang, tapi kan tadi belajar huruf, katanya pelajaran paling penting huruf. Iya, makanya kita sediakan di buku kita, di Al-Quran kita, ya. Kita sediakan pembahasan huruf di pojok kiri halamannya. Pojok kanan halamannya bedah tajwid. Ketika tilawah ada kode tajwid, ada hatamannya, ketika hataman ada kode tajwid, lengkap dengan kartu panduan, lengkap dengan makhrajnya. Tuh. Ini. Ada makhrajnya huruf ro, ya. Terus ada apa lagi? Ada sifat-sifat huruf ro misalnya, ya, kesalahan bacanya, ya, latihan bacanya, praktek bacanya dalam satu Quran. Ya, oke. Kalau nanti di ujung saya siapkan Al-Qur'annya buat teman-teman yang mau order, siapa aja yang mau. Kita mau data dulu, teman-teman komen angka 1 dulu. Di ujung tapi ya, nggak sekarang. Komen angka 1. Ya. Jadi semua yang kita bahas tadi kita simpan dalam satu Quran fiturnya. Boleh komen angka 1. Ya, yang nggak komen angka 1 kita nggak kasih, nanti kita nggak sistem nggak akan ngelacak akun teman-teman yang nggak komen angka 1. Sehingga bisa jadi harganya tanpa diskon. Gitu. Oke. Komen angka 1 ada berapa? Ada 50 orang. Ya, kita lihat ada berapa orang? Ada 60, 70. Nih. Berapa tuh? 90. Boleh, tapi nanti, ya. Belajar dulu. Oke? Sip, lanjut. Ya. Nah, maka di sini kita baca wa wujuhu ya. Oke? Nah, boleh yang mau order nanti di ujung, ya. Oke, boleh kita lanjutkan dulu belajarnya, baru mengorder terakhir, boleh? Boleh? Yang mengorder pengen masuk grup semuanya di akhir. Kita belajar dulu, biar tertib. Ya, mau nanya yang ada video animasi nanti, kalau itu di buku, teman-teman miliki dulu Qurannya. Ya, oke. Kalau yang buku saya sendiri itu bulan depan. Lanjut. Wa wujuhu ya. Nah, sekarang ya, idgham bi gunnahnya sudah kita bahas, ya. Huruf ya-nya juga sudah kita bahas beserta dengan harokatnya. Sekarang kita masuk ke keadaan yang lainnya. Perhatikan, teman-teman, ya. Di sini kita mendapati ada, saya kasih warna hijau, ada wawu sukun atau wawu mati yang dia didahului oleh huruf berharokat baris atas, seret. Ya, maka teman-teman ini menarik. Ketika teman-teman mendapati ada huruf wawu dalam kondisi sukun dan didahului oleh huruf berharokat fathah, maka wawu sukun tersebut dia punya sifat,
yang hanya dimiliki ketika wawu dalam kondisi didahului fathah. Kalau misalnya wawu sukunnya dia tidak didahului fathah, maka sifat ini nggak akan ada. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah lin. Kita tulis, nama sifatnya adalah lin. Atau ada yang bilang juga layin. Lin atau layin itu artinya lembut atau lunak. Jadi si wawu sukunnya di sini kita baca lembut, ya, atau lunak. Jangan dibaca gini, ya. Wa wujuhu yauma, yauma. Ini bukan madlin, hati-hati, ya, bukan madlin. Yauma nggak dibaca kasar begitu, tapi lembut. Wa wujuhu yauma, yauma. Ya-nya tetap jelas, tapi ke huruf wawunya jangan kasar. Jangan yauma, tapi yauma. Lembut. Ya-nya jelas, tapi ke wawu sukunnya lembut. Ya, yauma, yauma. Bukan yauma. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Ya. Nah, yang punya sifat lin ini ada 2 huruf. Bukan hanya wawu sukun ketika didahului fathah, ya, tapi ada 1 huruf lagi, yaitu apa? Huruf ya sukun, huruf ya mati apabila didahului fathah. Nah, huruf ya sukun ini kalau didahului fathah sama kayak huruf wawu sukun. Dia punya sifat lin. Contohnya pada kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyai. Lembut aja. Syai, jangan sampai minasyai, syai, enggak, tapi minasyaitoni. Ya. Nah, jadi lin itu ada 2 keadaan. Ada wawu sukun sebelumnya fathah atau ya sukun sebelumnya fathah. Paham? Jelas? Ya. Boleh saya izin dampingi teman-teman belajar pelan-pelan seperti ini, ya. Saya nggak bisa ngajak teman-teman belajar tapi cepet-cepet, ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi wawu sukunnya kita baca lembut dan pastikan vokalnya jangan vokal ini. Masih banyak teman-teman yang melafalkan begini, yaoma. Jadi bunyi vokalnya bukan bunyi vokal u, tapi bunyi vokal o. Wa wujuhu yauma. Nah, itu biasanya nggak sadar. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Tadi tiba-tiba mati. Kedengeran lagi suara saya? Nah, kita lanjutkan kembali. Ya. Oke. Jadi iya. Nah, kalau teman-teman nonton kayak tadi terus tiba-tiba teman-teman lupa nggak nge-follow, sudah. Ya, lupa, nama akunnya lupa, dicari susah, sudah. Gitu. Makanya kalau teman-teman masuk ke live-live yang ada manfaatnya misalnya, langsung follow, jangan ditunda-tunda, ya, gitu, tiba-tiba hilang, ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Jadi pastikan dia wawu sukun di sini jangan dibaca yauma, tapi dibaca yauma, yauma, yauma. Vokalnya vokal u, ya. Jadi bukan yauma. Nah, kenapa bisa dia dibaca menjadi vokal o, yauma, bukan yauma? Karena teman-teman melafalkan wawunya tidak sesuai dengan makhraj. Ya, tidak sesuai dengan makhraj. Maka sesuaikan dengan makhrajnya. Ya, gitu. Oke, sesuaikan dengan makhrajnya. Paham ya? Jadi pastikan muncul. Yauma, yauma, yauma. Ya. Oke, sip, baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, harus nambah waktu nih berarti nih. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, perhatikan. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa? Ada huruf mim, teman-teman sekalian. Ya, nah, kenalan sama huruf berikutnya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya. Oke, yang bentuknya seperti ini namanya huruf mim. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang huruf ma. Kenapa? Karena nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ya, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Oke, mim dilafalkan sama makhrajnya gimana huruf mim? Makhraj huruf mim itu dilafalkan seperti sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya,
sentuhkan bibir atas dan bibir bawah beres. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Bibir atas, bibir bawah sentuhkan, tapi hati-hati ketika bibir bawah disentuhkan dengan bibir atas, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh, ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, jadi jangan dilipat, biasa aja, normal aja. Ya, oke. Yauma. Nah, mimnya berharokat baris atas. Ya, mimnya berharokat baris atas. Maka ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, kita ulang lagi, harokat baris atas itu namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Ya. Oke, namanya adalah harokat fathah. Kita tulis, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah harus dibaca dasarnya dengan vokal apa? Harus dibaca dengan vokal A. Ya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dan tetap keluar dengan bunyi vokal A, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Nah, ya, tipis, yaitu dengan vokal A. Ya. Oke, huruf hijaiyah apapun yang keluar ketika fathah keluar vokal A, maka tipiskanlah pelafalannya. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, dia akan terdengar seperti vokal O. So, bo, to, wo, ho, wo. Ya. Itu dia terdengar seperti vokal O, tapi kalau huruf tipis dia terdengar seperti vokal A. Ya. Oke, lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Yauma, maka bagaimana agar vokal A kita ketika berharokat fathah itu dapat kadar tipis yang dimaksud tadi? Ya, nah, sering kita analogikan dengan cara apa? Sering kita analogikan dengan cara BMSS, teman-teman sekalian. Ya, BMSS. Ya, apa itu BMSS? BMSS itu artinya adalah buka mulutnya, sedikit senyum. Jadi bukan cuma dibaca gini, ma, enggak. Tapi buka mulut, sedikit senyum. Ma. Begitupun pada huruf-huruf yang lain ketika vokalnya A ketika berharokat fathah. Ya. Bo tidak, tapi ba. So tidak, tapi sa. Kenapa ketika kita buka mulutnya sedikit senyum, kok bunyi vokalnya bisa terdengar vokal A-nya lebih tipis? Karena lidah kita lebih rileks, rongga mulut kita lebih terbuka. Teman-teman sekalian. Ya. Oke. O tidak tapi A, fo tidak tapi fa. Ya. Nah, kenapa? Karena lidah kita lebih rileks dan rongga mulut terbuka. Dua sifat itu termasuk dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Nama sifatnya apa? Istifal dan infitah. Istifal itu lidah kita rileks, infitah itu rongga mulut kita terbuka. Ya. Faham sampai sini? Ya, lanjut ya. Yuk kita baca. Jadi nggak dibaca yauma, tapi yauma. Ya, oke. Nah, lanjut. Ya, selanjutnya. Ya, kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, ada yang tahu nggak ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf hamzah. Namanya adalah huruf hamzah. Ya, ketika dia bentuknya seperti ini, jangan sampai teman-teman tertukar sama huruf ain. Ini bukan huruf ain, teman-teman sekalian. Ya, tapi ini namanya adalah huruf hamzah. Ya. Nah, huruf yang selama ini kita baca a i u bukan alif, hati-hati. Itu adalah huruf hamzah. Ya, alif tidak berharokat, alif nggak bisa dibaca sendirian a i u. Yang dibaca a i u itu hamzah namanya. Ya, alif fungsinya hanya untuk memperpanjang durasi baca saja. Ya. Tadi hilang Ustadz, iya. Makanya ya, jangan lupa follow ya.
Kalau nggak follow tiba-tiba masuk ke live kita, nggak follow tiba-tiba mati kayak tadi, teman-teman lupa nanti apa ya nama akunnya, aduh lupa apa ya nama kaidah, aduh apa nama istilahnya, lupa, susah lagi nyari akunnya nanti. Ya, follow. Yang belum follow baru masuk tiba-tiba putus kayak tadi, lupa, nanti follow dulu. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, perhatikan hamzahnya dia berharokat apa? Nah, perhatikan hamzahnya di sini dia berharokat baris bawah. Nah, astagfirullahaladzim. Oke, hamzahnya berharokat baris bawah. Ini kita tandai dengan warna biru. Ya, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka itu namanya adalah harokat kasroh. Ya, namanya adalah harokat kasroh. Kita tulis. Oke, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, ya, maka dia dibaca dengan bunyi vokal i. Ya, dia dibaca dengan bunyi vokal i, teman-teman sekalian. Oke. Ya. Yaumai. Yaumai. Ya. Kenapa link live-nya ganti lagi? Iya, tiba-tiba mati ya live-nya. Ya. Yaumai. Nah, jadi teman-teman yang ingin saya wanti-wanti, ketika teman-teman melafalkan huruf hijaiyah apapun hurufnya dan harokatnya baris bawah alias vokal i harokat kasroh, teman-teman sekalian, maka dibaca jelas vokal i-nya, jangan miring-miring ke vokal e. Ada yang membaca vokal i nggak jelas, banyak ya, tanpa sadar. Ya, lagi flu ya Ustadz, bukan lagi flu lagi. Sebelumnya kemarin saya sempat asma nih teman-teman. Ya, nggak live 2 hari kan. Ini juga saya belum fit, makanya masih ada flu-nya, masih ada bindengnya, nafasnya masih kos-kosan. Ya, gitu. Oke. Lanjut. Selanjutnya, maka contohnya apa? Banyak orang melafalkan vokal i nggak jelas teman-teman. Contohnya pada kalimat basmalah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang melafalkan hirro, saya nggak pakai gurah-gurahan, hirro ya. Nah, itu banyak orang melafalkan i, vokal i-nya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Vokal i-nya jelas. Nah, banyak orang nggak jelas melafalkan vokal i seperti itu. Atau misalnya pada kalimat ta'awudz, a'udzu billah, bil bukan bil tapi bil. Nah, bagaimana agar vokal i kita pada huruf apapun kasroh vokal i-nya bisa jelas? Caranya gimana? Dengan cara angkat bagian tengah lidah, teman-teman. Ya, angkat bagian tengah lidah, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman melafalkan harokat kasroh, ketika momentum vokal i-nya teman-teman lafalkan, tengah lidah teman-teman naik. Tengah lidah teman-teman naik. I. Jangan setengah-setengah naiknya. Kalau nggak naik tengah lidah kita, nggak akan ada vokal i yang jelas terdengar. Ya, karena aturan mainnya begitu. Wadhul khifadin bil khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh, diangkat bagian tengah lidah, direndahkan rahang bawahnya. I. Yaumai, jangan sampai yaumai. Nggak jelas vokal i-nya. Ya, oke. Jadi melafalkan a i u tuh ada aturannya. Kalau dipelajari, kalau bukan hanya mengejar instan, asal cepat, asal lancar, asal banyak. Ya, lanjut, teman-teman sekalian. Yaumai, jelaskan vokal i-nya ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dzal. Ya, ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dzal. Ya, nih, oke. Nah, huruf dzalnya, kesalahan yang sering kali terjadi, baik ketika huruf dzal dalam kondisi berharokat, baik ketika huruf dzal dalam kondisi bersukun. Ada 3 kesalahan besar, dan itu nanti kita bisa lihat di buku saya. Tadi huruf dzalnya dalam kondisi berharokat ya, bukan sukun. Oke, kita belajar dari buku saya. Perhatikan, kita masuk ke pembahasan huruf dzal berharokat. Perhatikan,
Ya. Oke. Nih, perhatikan. Tuh, lihat poin pertama. Huruf dzal ketika berharokat, ya, kesalahan yang sering kali terjadi adalah, lihat poin pertama, tertukar dengan huruf dal, dengan huruf zai, dengan huruf jim. Yang harusnya kita baca, perhatikan, yauma idzin, tapi kita baca yauma idin, yauma izin, yauma ijin. Salah besar semua. Ya, tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya jangan dianggap remeh, Bang, walaupun dia kedengarannya mirip, tapi kalau memang beda, tertukar, salah besar. Ya, kenapa? Kenapa salah besar? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, ya. Oke, itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata sudah berubah, maka makna ayat yang akan ikut menjadi taruhannya. Makanya pelafalan huruf nggak bisa diasal kenal, nggak bisa asal lewat, asal baca, asal bunyi. Pada saat dilafalkan asal lancar, salah bacaannya, tertukar maknanya, salah besar. Bang, tapi kalau belum tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Belajar menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka pertanyaannya, sudah belajar, berikhtiar belajar atau belum? Sekarang belajar, maka upayakan huruf jangan tertukar. Jangan diloncat bahasan huruf itu. Makanya kenapa di buku di Al-Quran saya, ya, ada bahasan makhraj, kita upayakan, kita perjuangkan buat teman-teman. Asalnya nggak ada. Kenapa? Karena belajar huruf itu penting. Ya, oke, lanjut. Nah, maka seperti apa huruf dal seharusnya dilafalkan? Biar tak tertukar dengan huruf dal, biar tak tertukar dengan huruf zai, dan biar tidak tertukar dengan huruf jim. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Kenalan. Nah, makanya saya juga persiapkan. Al-Qur'annya udah ada, tinggal bukunya bulan depan. Nih, lihat. Di mana tempat keluar huruf dal? Makanya kita buat buku seru hijaiyahnya. Makhraj, kita ingatkan lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, teman-teman sekalian. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf dzal dilafalkan? Dia dilafalkan, istilah dalam tajwidnya adalah torful lisan. Torful lisan itu apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wadhdhu wadzalu wasa lil ulya min torofaihima. Huruf dzal dikeluarkan dari ujung lidah yang disentuhkan ke ujung gigi seri atas secara tipis-tipis, tidak ditekan terlalu kuat. Oke, jadi ilustrasi pelafalannya begini. Lihat gambar, kita sediakan gambar juga. Lihat, ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri atas. Lihat titik berwarna hitam di sini. Nempelnya ke sana, dan nempelnya nggak kuat-kuat, nempelnya nggak keras-keras, cukup lembut aja, asal nempel, asal kena tipis-tipis. Kenapa nggak boleh kuat-kuat, apalagi bahkan sampai digigit? Maka itu nanti keliru. Kenapa? Huruf dzal punya sifat. Nih, lihat. Kita masuk ke sifat huruf dzal poin kedua. Dzal punya sifat namanya adalah rokhawah. Rokhawah itu apa, Bang? Rokhawah itu artinya mengalir suara. Kalau teman-teman ketika melafalkan huruf dzal, ujung lidahnya disentuhkan ke ujung gigi seri atas terlalu kuat, ditekannya atau bahkan sampai digigit, maka suaranya mampet. Contoh, huruf dzal yang seharusnya ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas, tipis-tipis mengalir suaranya dengan jelas. Contoh, tuh, ketika dia nempel suaranya nggak berhenti. Kenapa? Karena ujung lidah kita cuma nempel tipis-tipis. Tapi kalau dia ditekan kuat-kuat atau bahkan sampai digigit seperti ini, atau terlalu kuat, nggak akan ada suara mengalir. Jadinya tidak tertunaikan. Sifat apanya? Sifat rokhawah, mengalir suara dari huruf dzal. Faham maksud saya? Jadi patokan huruf dzal itu bukan harus ngelel gini, bukan harus ngelelnya, tapi ujung lidahnya nempel tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Ya, oke. Yang merasa jelas, kita contohkan, kita terangkan pelan-pelan. Yang merasa senang, komen angka 1 di kolom komentar. Ada yang senang di sini? Coba tunjukkan, komen angka 1. Yang sudah mulai paham, komen angka 1. Ya, oke, sip, ya, jelas insya Allah ya. Oke, baik.
Kita lanjutkan ya. Insya Allah ya. Jadi dia mengalir suaranya ya. Cukup sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas, bukan digigit, bukan ditekan kuat-kuat ya. Sekarang lihat huruf dzalnya. Dibacanya dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Maka harus lihat harokatnya. Harokatnya apa bang? Nih, harokatnya baris bawah tapi baris bawah 2. Hah? Bang, kenapa baris bawahnya 2? Apa bedanya dengan baris bawah 1? Kalau baris bawah 1, ingat tadi nama harokatnya adalah kasroh. Kalau kasroh, dia dibaca dengan vokal I. Tapi bang, kalau kasrohnya ada 2, gimana? Namanya kasroh tain. Atau tanwin kasroh. Atau kasroh tanwin. Dibacanya gimana? Gak cukup dengan vokal I saja. Allahu Akbar. Gak cukup dengan vokal I saja. Kalau baris bawahnya 2, gak cukup dengan vokal I saja, tapi dibaca menjadi vokal konsonan in. Maka dzal di sini dibaca gimana? Dibaca yauma idzin. Faham? Faham gak teman-teman? Jelas gak? Ya? Jelas gak? Apa maksud saya? Ya? Jelas? Maka dibaca yauma idzin, bukan yauma idin. Hati-hati, saya sudah jelaskan tadi, bukan yauma idin. Yauma idzin. Saya tulis di mana ya biar jelas. Di sini deh. Yauma idzin. Ya. Faham? Jelas sampai sini? Faham ya? Oke. Lanjut. Nah, itu dasarnya dulu, ya. Simpan. Yang sudah faham boleh komen angka 3. Setelah ini faham, kita lanjut ke huruf berikutnya. Ini saya izin hilangkan dulu tanda mim kecilnya ya, biar teman-teman tahu keadaan dasarnya, nggak ujuk-ujuk ke tanda-tanda. Nah gini, faham? Angka 3, oke, keren. Yauma idzin, beres ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan huruf berikutnya dulu. Nanti kalau ada hukum tajwid kita bahas kalau sudah dibahas hurufnya. Nggak langsung ujuk-ujuk ke hukum tajwid, sedangkan huruf belum kita sempurnakan. Sekali lagi ya, oke? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Teman-teman, selanjutnya saya tandai dengan warna biru deh. Ini ya. Huruf apa ini? Bentuknya seperti mangkok ya, tapi ada titik 1 di bawahnya. Ini namanya adalah huruf ba. Oke, sebentar. Namanya adalah huruf ba. Oke, yuk. Kita tulis namanya adalah huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ba ini nggak perlu kita banyak bahas. Bukan nggak penting, penting. Tapi huruf ba itu mudah. Kenapa? Karena sering kita lafalkan di keseharian kita, yaitu huruf B pada abjad alfabet. Huruf ba dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya, oke. Ya Allah, siapapun yang sudah tap-tap layar, ya, yang tidak kalah semangatnya dengan konten-konten yang mungkin kurang bermanfaat, tap-tap layarnya nggak main-main, ya, keaktifannya nggak main-main, nggak ragu untuk share, nggak ragu untuk posting ulang. Ya, yang melakukan itu, ya Allah, berikanlah pahala-pahala yang spesial. Karena melakukan hal yang spesial yang tidak semua orang lakukan. Ya. Oke, yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, terima kasih. Tanda support teman-teman terhadap konten-konten baik. Barakallahu fikum. Ya, bukan menikmati untuk dirinya sendiri. Oke, lanjut. Huruf ba itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Babi bu ab. Tapi hati-hati ketika teman-teman melafalkan huruf ba, bibirnya jangan sampai terlalu dilipat. Babi bu ab. Tidak seperti itu. Gak usah berlebihan. Normal-normal saja. Ya, oke. Normal-normal aja. Ya, lanjut. Nah, huruf ba-nya berharokat apa? Dibaca dengan vokal apa? Huruf ba-nya apakah tetap dengan vokal A? Jawabannya iya, karena ba-nya berharokat berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka dia dibaca dengan vokal A. Betul ya? Dia dibaca dengan vokal A, maka huruf ba-nya tetap dibaca dengan vokal A. Teman-teman ingat, kalau vokal A dia huruf tipis atau huruf tebal? Kalau hurufnya ketika fathah vokalnya A, huruf tipis atau huruf tebal? Huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tipis. Maka ingat nggak bagaimana cara menipiskan vokal A fathah? Bang, emang kenapa bukan huruf tebal? Kalau huruf tebal vokalnya seperti O. So, do, to, wo, ho. Nah, tapi kalau vokal A tipis. Tuh, lihat di kolom komentar dengan cara apa? Dengan cara tuh, BM
BMSS, kata keracunan TikTok Shop tuh, ya. Apa itu BMSS, teman-teman? Ada yang baru tahu? Ada yang belum tahu? Coba yang tahu sisihkan waktu untuk komen apa itu BMSS. Ya, mohon maaf sambil pilek nih ya. Apa itu BMSS? Apa? Buka mulut sedikit senyum tuh, kata Bunda Ice Mudrikah dan teman-teman yang lain sudah ada di kolom komentar tuh. Ya, jadi BMSS. Ingat vokal A, ingat tipis, ingat BMSS. BMSS itu apa? Buka mulutnya sedikit senyum. Ya, buka mulutnya sedikit senyum. Jadi ketika kita melafalkan ba di sini nggak dibaca bo. Ya, bo. Nggak, tapi ba. Bukan hanya untuk huruf ba. Pokoknya ketika vokalnya A tipiskan BMSS. Sa, sapatu, sapa, ba, basa basi, bukan boso bosi, tapi basa basi, tipiskan. Bang, kenapa kok ketika buka mulut sedikit senyum, kok kenapa dia bisa lebih kedengeran tipis sih? Ba, kalau dia nggak senyum, ba. Kenapa ya? Karena ketika kita senyum, organ lidah kita akan lebih rileks. Rongga mulut kita atau aula mulut kita akan lebih terbuka. Nah, lidah rileks, aula mulut terbuka, dua sifat yang selalu harus menyertai huruf tipis. Apa nama istilahnya? Istifal dan infitah. Tapi kita analogikan sedikit senyum saja. Faham? Jelas? Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ba, ba, gitu, jangan bo, jangan bo. Oke. Faham sampai sini? Oke. Ya, saya doakan teman-teman ya yang sudah belajar bareng di live ini, dia nggak diem, dia aktif, ya. Wah, keren pokoknya. Ya, Masya Allah. Lanjut. Nah, maka kalau kita baca di sini tanpa hukum tajwid, ada pertemuan antara zal berharokat kasrotain ditandai dengan warna biru, ya, dan huruf ba ditandai dengan warna biru juga. Kalau kita nggak pakai hukum tajwid, maka cukup kita baca yauma idzin ba. Betul nggak? Betul nggak gitu? Kalau nggak pakai hukum tajwid, betul atau tidak seperti itu? Ya, yauma idzin basi. Kalau nggak pakai hukum tajwid, ya betul seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah ada hukum tajwid di sini? Jawabannya adalah ada, teman-teman sekalian. Ada hukum tajwidnya di sini. Ya, oke. Apa hukum tajwidnya, teman-teman sekalian? Ya, hukum tajwidnya adalah iqlab. Ya, kita tulis iqlab. Ya, iqlab. Oke, kita pakai warna hitam deh biar ngejreng. Iqlab, atau ada yang bilang juga kolb. Apa itu iqlab atau kolb? Nah, iqlab itu kalau kita sudah masuk ke dalam pembahasan hukum tajwid, biasakan jangan ujuk-ujuk ke cara baca dulu, tapi ketahui secara dasarnya dulu, secara keadaannya. Yuk kita pelajari dari buku saya. Tadi kita belajar huruf dzal di sini, ya. Oke, sekarang kita belajar masuk ke pembahasan nun sukun. Ya, ke pembahasan nun sukun. Sebentar, huruf ba, ya. Nah, ini saya izin hapus dulu. Perhatikan. Nah, ini adalah iqlab. Secara keadaan, iqlab adalah nun sukun, ya. Di kolom pertama lihat ada nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin an in un. Nun sukun atau huruf yang berharokat an in un tanwin, ya, berjumpa hanya dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Sudah teman-teman sekalian, ya. Oke. Nah, itu keadaannya. Tinggal teman-teman cek bener nggak ini yang berwarna biru ini adalah apa? Hukum tajwid iqlab, kasroh tain, kasroh tain, kasroh tain, ketemu sama ba. Oke, kita lihat di kolom pertama ada nggak kasroh tain? Kita tandain kalau ada rame-rame. Ada ya? Nih, kasroh tain. Oke, berarti dia memenuhi syarat. Ketemu sama huruf apa? Ketemu sama huruf ba. Oke, betul. Berarti betul dia memenuhi syarat. Hukum tajwidnya apa? Iqlab, teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang baru ke cara baca. Keadaannya sudah tahu, sudah kita buktikan. Sekarang ke cara baca. Apa itu iqlab? Iqlab itu artinya adalah membalik. Teman-teman sering ya baca doa biar kita istiqomah, diteguhkan dalam agama Allah apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi atau sabit qulubana ala dinik.
Wahai zat yang maha membolak-balikan hati dari segala hamba-hamba Allah yang berjiwa, ya, tolongkan teguhkan hati kami di atas agamamu. Ya muqallibal qulub. Nah, iqlab itu artinya sama, membalik. Tapi yang dibalik di sini bukan hati, teman-teman, karena ini kita lagi bahas baca Quran, bukan tazkiyatun nafs, ya. Nah, apa yang dibalik? Yang dibalik adalah, perhatikan, bunyi konsonan an kepada bunyi konsonan am. Bang, kenapa bunyi konsonan an? Oke, kenapa yang dibalik bunyi konsonan an? Karena bunyi nun sukun adalah an. Betul? Bunyi fathatain adalah an, domahtain un, kasrohtain in. Bunyi penghujung semuanya ini adalah bunyi konsonan an. Betul atau tidak? Ya. Betul atau tidak? Betul ya? Oke. Pokoknya yang merespon saya ucapkan banyak terima kasih. Yang saya nanya tapi dijawab di kolom komentar, makasih. Ya, terima kasih sudah aktif jadi penontonnya. Ya, kecuali teman-temannya ada kegiatan nggak apa-apa. Tapi yang lagi santai dan membalas komen ini, membalas respon pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah aktif. Oke, betul. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, nah, lalu kenapa iqlab itu bunyi konsonan an-nya diubah ke bunyi am? Bunyi am itu apa? Bunyi am itu adalah bunyi dari mim sukun. Makanya nggak aneh kalau teman-teman menemukan ada kondisi hukum tajwid iqlab, pasti apa? Pasti ada isyarat am. Ada tanda mim kecil. Karena ini isyarat bunyi an-nya, karena dia iqlab dibalik ke bunyi am atau disamar dengungkan ke bunyi am. Faham? Jelas? Jelas. Nih, makanya lihat di sini. Dalam ayat tadi saya sengaja menghilangkan bunyi tanda amnya dulu biar teman-teman tahu keadaan dasar dulu. Karena sebab akibat kasrotain ketemu ba itu iqlab, barulah dimunculkan tanda mimnya. Tuh, gitu. Paham atau tidak? Ya. Jelas atau tidak, teman-teman sekalian? Bisa difahami atau tidak? Ya. Oke. Nah, maka cara bacanya gimana? Cara bacanya bunyi an ini dibaca menjadi am. Kita baca dengan cara baca dasar dulu ya. Betul-betul an-nya dibaca menjadi am, dibalik menjadi am. Contoh. Misalnya nih, Quran surah Al-Haqqah ayat ke-8. Ada nun sukun ketemu ba. Jadinya iqlab. Maka yang asalnya kita baca min ba. Nah, bunyi an di sini dibalik ke bunyi am. Ya, ada mim kecilnya. Mim. Nah, ketika masuk ke am-nya, tahan 2 harokat. Mim ba. Mim ba. Ini cara baca yang mudah dulu ya. Oke, buat karena teman-teman banyak yang baru belajar. Jadi sentuhkan aja bibirnya. Mim. Tapi jangan kuat-kuat disentuhkannya. Ya, jangan mim ba, enggak. Asal nempel, kerasa ada samar-samar geli-geli di bibir. Mim, bukan mim, enggak, tapi mim ba, tahan 2 harokat. Mim ba, paham? Jelas sampai sini? Ya, oke. Jadi bunyi an dibalik ke bunyi am. Jelas ya? Sudah. Gitu. Ya, sebelum kita lanjutkan ke cara baca yang lain, saya pengen nanya dulu teman-teman. Ya, ini untuk pengokohan pembahasan. Perhatikan. Kenapa ketika iqlab, nun sukun atau tanwin bunyi konsonan an-nya ketemu sama huruf ba diganti ke bunyi am? Kenapa hurufnya harus huruf mim? Kenapa nggak huruf yang lain? Kenapa harus konsonan am? Kenapa nggak konsonan huruf yang lain? Kenapa harus mim? Yang belum tahu boleh komen angka 2. Yo, saya jelaskan. Saya bantu. Kenapa harus mim? Di antara an ketemu ba, kenapa harus mim? Yang pengen tahu boleh komen angka 2. Ya, respon pertanyaan saya. Oke. Ya, yang lagi santai respon. Aktif. Ya, makanya saya cuma cukup jawab angka-angka saja biar teman-teman nggak usah ngetik banyak, nggak apa-apa. Tapi aktif. Ya. Oke, baik. Kita jelaskan. Kenapa yang dipilih huruf mim? Karena huruf mim ini sebagai jembatan melafalkan an ke ba. Jadi gini, kenapa yang dipilih huruf mim? Karena mim bisa menjembatani antara an dan ba. Mim, makhrajnya sama kayak huruf ba. Tempat keluar huruf mim sama kayak huruf ba. Apa? Dari bibir. Mim, mamimu. Ba, babibu.
Lalu huruf mim juga sama kayak huruf an, kayak bunyi an atau bunyi nun sukun atau bunyi konsonan an. Dan an sama-sama huruf yang suaranya melipir ke rongga hidung alias apa? Dengung. Tuh, mim masuk hidung, an masuk hidung. Maka mim ini bisa menjembatani antara an ke huruf ba, karena mim sama kayak huruf ba dari bibir, mim sama kayak huruf nun sama kayak konsonan an, karena sama-sama dengung. Makanya dipilihlah huruf mim yang bisa menjembatani antara bunyi an yang ada dengungnya dan bunyi ba yang yang dia masuknya dari bibir. Mim dua-duanya ada. Faham? Faham maksud saya? Kenapa yang dipilih huruf mim? Ada alasannya. Bukan pengen aja iseng huruf mim aja deh. Enggak. Ya. Oke, sip. Nah, maka cara baca yang dasarnya cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah tanpa ditekan kuat-kuat. Ini cara baca yang biasanya. Nama cara bacanya apa? Itbaq atau intibaq atau tarkul furjah. Al intibaqu ma'a adamil jaz, ya. Jadi bibir kita cukup, yang kita tulis aja deh cara baca iqlab. Yang pertama itu sering kita sebut dengan itbaq atau intibaq, ya. Oke. Atau tarkul furjah boleh. Ini yang rapat. Tapi rapatnya pun bukan rapat kuat-kuat mim, enggak, tapi asal nempel aja. Mim ba. Amba. Jadi kerasa masih ada geli-geli di bibir. Kalau dia terlalu kuat jadinya dia bukan samar lagi, tapi terlalu kuat. Enggak, tapi gitu. Tapi ada cara baca kedua. Cara baca kedua apa namanya? Irja atau furjah. Nah, oke, ada cara baca yang kedua namanya furjah. Furjah itu apa? Bibirnya nggak terlalu ditempel kuat-kuat, tapi dia dikasih celah sehelai kertas. Mil ba'di ma ja'a. Mil ba'di kelihatan nggak ada celah di sini? Kelihatan nggak? Jadi nggak sampai mim, nggak, tapi mil ba'di ma ja'a. Misalnya gitu. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya, Bang, terus mana yang lebih afdol? Apakah yang rapat? Apakah yang ada sehelai kertas? Tergantung teman-teman berguru dan bertalaki kepada siapa. Kalau guru teman-teman di kampung atau di kompleknya atau di sekitar rumahnya itu mengajarkan rapat, ikuti yang rapat. Kalau guru teman-teman mengajarkan enggak rapat tapi ada celahnya sedikit, ikuti itu. Tergantung teman-teman bertalaki kepada siapa. Saya punya beberapa guru, beda-beda. Ada yang rapat, ada yang enggak. Cuma yang saya ambil yang mana? Yang saya ambil yang rapat tanpa menekan kuat. Mimba. Ya. Yang furjah jangan menyalahkan yang nempel. Yang nempel jangan mensalah-salahkan yang furjah. Karena dua-duanya boleh. Semakin kita belajar, ya semakin bijak kita dalam menilai orang lain. Faham? Orang yang bijak itu terlihat dari sikapnya, teman-teman. Orang yang bijak, orang yang pandai, betul-betul pandai dan barokah ilmunya terlihat dari sikapnya. Terlihat dari adab dan akhlaknya. Seriusan deh. Kenapa? Karena orang yang beradab insya Allah pasti berilmu. Tapi orang yang dia tidak beradab, dia bisa jadi banyak ilmu. Makanya hari ini banyak yang dia S1, S2, S3, S teler, S campur, tapi korupsi. Betul? Ya, betul nggak? Betul nggak? Ya, gitu. Jadi berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau titipkan kepada kami menjadi ilmu yang barokah. Ya, bukan menjadi pribadi yang serakah. Oke, lanjut. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Yauma idzimba. Ya, lanjut. Mau lanjut atau tidak? Komen angka 1. Ya, komen angka 1 teman-teman sekalian. Yang mau lanjut komen angka 1. Oke. Jadi kita berdoa sama Allah apa? Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah, bukan membuat kita menjadi diri yang serakah, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, teman-teman, saya pengen nanya terakhir sekali lagi.
Siapa di antara teman-teman yang udah sering banget belajar ngaji, bedah tajwidnya, bedah hurufnya, ya, belajar makhrajnya, kita siapkan ilustrasinya juga, bahkan kita contohkan. Tapi ketika baca sendirian suka lupa, boleh komen angka 1 sekarang. Sekali lagi. Yang sering kali lupa, boleh komen angka 1. Ketika bareng-bareng ingat dia. Tapi pas sendiri, aduh, lupa. Ini gimana bacanya? Ini makhrajnya gimana ya? Komen angka 1. Ya, banyak ternyata. Nah, nanti ya di ujung teman-teman perkenankan kami ya. Teman-teman, kita sambil review aja deh. Coba kita sambil review. Contohnya misalnya hukum tajwid di sini. Tadi kan kita sudah pelajari secara kaidah. Boleh nggak kita pelajari secara fitur Quran? Kenapa bang nggak langsung ke fitur Qurannya? Nggak, di pembelajaran kita nggak langsung ke fitur Quran. Kaidah dulu. Runut dulu belajarnya. Ya. Oke. Boleh? Nih. Contoh ya. Nih, perhatikan. Perhatikan. Di sini tadi hukum tajwidnya adalah iqlab. Kenapa di sini ditandai dengan warna biru? Biar teman-teman yang baru belajar lihat kode tajwidnya di atasnya. Ik itu artinya apa? Ik itu bukan semata-mata buat hiasan tulisan ini. Nih, ik tadi apa? Nih, ik itu artinya lihat di kartu panduan dalam Qur'annya. Ik artinya adalah iqlab. Oke, cara bacanya adalah samar dengung. Samar dengung di sini maksudnya adalah membalik. Tuh. Samar dengung selama 2 harokat. Jadi samar dengung kan bunyi konsonan n pada bunyi mim. Oke. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen belajar bedah tajwid lebih detail, bukan cuma kode-kode tajwid begini saja, kita persiapkan di pojok kanan halamannya. Nih, di pojok kanan halamannya teman-teman sudah kita persiapkan kode-kode tajwid dan contoh-contohnya. Lengkap dengan penjelasannya, lengkap dengan tajwid warnanya. Faham? Jelas? Jadi insya Allah nggak ada lagi yang lupa-lupa, karena bisa sambil belajar. Belajarnya yang detail tinggal lihat di pojok kanan halaman, yang pengen sambil hataman dan sambil baca tinggal lihat di atasnya. Kalau lupa tinggal lihat kartu panduannya. Itu baru dari segi hukum tajwid. Itu baru dari segi hukum tajwid. Belum lagi kalau kita bahas apa? Kalau kita bahas huruf hijaiyah. Kita kan sering bahas huruf hijaiyah, betul nggak? Ya, sifat, makhraj, kesalahan, terus prakteknya gimana? Iya, itu teman-teman tinggal lihat di sini. Di pojok kiri halamannya. Ya, aduh, mana nih ya contohnya? Sebentar, perhatikan baik-baik nih. Misalnya huruf to. Kenapa sekarang ada fitur begini? Karena kami yang minta ke pihak penerbit. Hayo aja belajar hukum tajwid tapi huruf nggak diperhatiin. Makanya sekarang ada ini di pojok kiri halamannya. Ya, lengkap dengan makhraj, lengkap dengan sifat, lengkap dengan apa? Lengkap dengan kesalahan baca. Jadi biar bisa lebih ditelaah huruf demi huruf. Latihan baca per huruf, praktek baca per huruf. Oke. Ada, kalau di ujung nanti di ujung live saya tawarkan ini, ada yang mau atau tidak? Di absen dulu ya, kalau mau yang mau order absen komen angka 2. Biar tim kita di ujung nanti siapkan. Komen angka 2. Ya. Sengaja nih saya nekan kepada pihak penerbit, tolonglah. Ya, huruf juga harus diperhatiin. Makanya di buku saya bulan depan ketika teman-teman udah punya Quran ini, buku saya nanti hadir. Namanya buku Seru Hijaiyah. Komen angka 2. Yang nggak komen angka 2, nanti kalau sistemnya nggak mendeteksi akun teman-teman, mohon maaf kalau nggak ada potongan harga 50%-nya. Ya. Oke. Nah, pastikan terdeteksi akun teman-teman. Komen angka 2. Oke. Berapa banyak yang harus kita sediakan? Nanti di ujung 2. Ya. Tuh. Ada 80 kuota. Boleh. Saya siapkan cuma 60 saja. Ya. Oke. Tapi sebelum nanti saya tampilkan Al-Qur'annya, boleh kita belajar dulu? Boleh nggak? Boleh nggak mengordernya nanti di ujung? Boleh ya. Baru yang nanti di ujung banget boleh masuk grup. Ukurannya besar, ada ukuran besarnya, ada. Boleh? Sip. Lanjut lagi dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Oke. Selanjutnya huruf ba. Nih, ya, sudah kita pelajari. Iqlabnya sudah kita pelajari. Oke, sekarang ba-nya dibaca berapa harokat? Baris atas huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, lalu dia bertegur sapa dengan huruf alif setelahnya. Perhatikan. Nih, mana sih? Nah, ketemu sama huruf alif, maka huruf ba-nya dibaca berapa harokat?
Nah, ba-nya nggak cukup cuma dibaca satu harokat, tapi ba-nya harus dibaca lebih panjang sedikit ya, dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Teman-teman, fun fact-nya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan seringkali kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan 2 harokatnya jangan bablas. 2 harokat itu segimana? 2 kali ayun, teman-teman sekalian, ya, atau 2 kali ketuk. Ada yang pakai isyarat 2 kali ketuk boleh, ada yang pakai isyarat 2 kali 2 kali ayun boleh. Silahkan, ya. Oke, tapi saya pakai apa? Pakai isyarat 2 kali ayun. Ya, contoh. Yauma idzim basirah. Idzim, ketika iklab saya lupa tadi, jangan lupa ditahan 2 harokat ya. Yauma idzim ba, ketika ba diayunkan 2 kali ayun. Yauma idzim basirah. Nah, gitu. Jadi ayunkan aja. Basi, basi, basi. Nah, itu buat teman-teman yang 2 harokatnya masih suka kadang-kadang kepanjangan. Faham? Jelas sampai sini insya Allah? Sip, teman-teman sekalian. Sip. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng dulu ya teman-teman ya. Nanti sisanya kita lanjutkan nanti malam insya Allah. Nanggung ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjutkan nanti malam ya. Yuk kita baca-baca bareng-bareng. Saya ini tadi soalnya live-nya terhenti sebentar tadi ya. Jadi kita kasih tambahan waktu tadi lumayan banyak. Sebenarnya udah kelamaan. Karena saya butuh istirahat yang lebih lama juga teman-teman ya. Karena masih tahap pemulihan. Yuk kita baca bareng-bareng. Wa wujuhu yawma idzim basirah. Operator siapin. Wa wujuhu yawma idzim basirah. Wa wujuhu yawma idzim basirah. Sadaqallahul azim.